Siapa yang bocor? Nggak ada yang bocor. Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Ya, Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau kau lurah kenapa? Sudah, saya ngomong. Seorang warga dan lurah Perintis terlibat cekcok di Jalan Madupuro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Keributan dipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin yang dilakukan pihak Lurahan Perintis. Tiba-tiba saja, warga yang geram tersebut langsung mendorong sang lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia, padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan, terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi itu. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rosyid melaporkan. Dua kelompok remaja di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan kembali terlibat tawuran. Padahal kelompok ini sepekan sebelumnya terlibat tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam berukuran besar digunakan para pelaku. Tawuran membuat arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu. Polisi dari Polsek Tebet yang mendapat laporan segera datang ke lokasi dan membubarkan massa. Memang waktu itu dipicu oleh adanya suara petasan. Ya, dari suara petasan itu warga berkumpul sehingga sesaat terjadilah perkumpulan warga itu. Ya, kami berharap untuk khususnya warga Tebet, Manggarai, jangan sampai terprovokasi dengan adanya kejadian-kejadian terutama suara petasan, mungkin juga dari luar yang memicu. Tolong jangan cepat-cepat terprovokasi. Polisi masih berjaga di kawasan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tawuran susulan. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor? Kandas. KMP Trisakti Adinda kandas di perairan Pulau Kasam, Batam. Kapal hendak berlayar menuju pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Kapal Roro yang mengangkut sebanyak 170 penumpang dan puluhan kendaraan roda 4 ini sempat terombang-ambing di tengah cuaca ekstrim. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Para penumpang dievakuasi ke pelabuhan Telaga Punggur dengan menggunakan kapal speedboat. KMP Trisakti Adinda kandas karena kuatnya angin dan gelombang. Diduga nahkoda tak mampu mengendalikan kapal sehingga terbawa arus hingga akhirnya kandas di perairan Pulau Kasam. Perkirakan karena arus kuat, dia geser dan grounding kandas di sekitar Pulau Kasam itu Pak. Jadi untuk penumpang udah dievakuasi, pada langsung secepatnya dibantu evakuasi pakai kapal speed. Kini KMP Trisakti Adinda sudah dievakuasi dengan menggunakan tugboat untuk dilakukan pengecekan oleh teknisi dari ASDP. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ayu News Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas Ayu News Pagi hari ini dengan informasi ratusan emak-emak menggeruduk sebuah kantor polisi di Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang memastikan seorang perempuan PYH 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban dengan modus mengaku sebagai marketing bank swasta. Ratusan warga yang didominasi emak-emak menggeruduk sebuah kantor polisi di Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang memastikan seorang perempuan bernama PYH berusia 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban. Beruntung ratusan korban yang kesal tak berlaku anarkis dan akhirnya membubarkan diri setelah dipastikan perkara penipuan segera ditindaklanjuti. PYH hanya bisa pasrah dan menunduk tanpa sedikit pun menjawab pertanyaan.
Pelaku diduga menjalankan aksi penipuannya dengan mengaku sebagai marketing bank swasta. Dalam aksinya, ia menjanjikan kemudahan pinjaman dana dengan biaya administrasi ringan. Pelaku juga turut mengiming-imingi bonus per bulan bagi korban yang dapat mendatangkan 100 calon peminjam baru. Namun janji itu tak pernah terwujud sehingga dana pinjaman yang dijanjikan tak kunjung cair. Dan uang administrasi yang sudah diserahkan tak pernah kembali. Akan mendapat uang insentif dari Bank Astra sebesar 750.000 setiap bulan selama 12 bulan. Sesuai catatan itu ada 449 orang korban lainnya, dan diduga ada yang bisa bertambah lagi kalau ada korban yang di wilayah Pesawaran. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menyerang Mapolres Lumajang karena tak terima salah seorang terduga pelaku pencurian hewan meninggal tidak wajar. Puluhan warga dari Desa Ranurung, Kecamatan Randu Agung menyerang Mapolres Lumajang, Jawa Timur. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres. Setelah itu puluhan warga melemparkan berbagai barang hingga batu. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak, Rudi Hartono, meninggal dunia sehari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat tersangka tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan autopsi jenazah Rudi Hartono. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh. Ditangkapnya kemarin jam 5 sore. Ditangkap di mana? Di rumah sendiri. Dan bukan di pasar ya? Bukan di pasar, Pak. Nah, itu terus tertembak di kakinya ditembak 3, terus badan semua memar-memar, Pak. Memar-memar badan semua, Pak. Bukan untuk apa, otopsi ya? Otopsi, Pak. Yang nggak terima, Pak, harus selesai ini, Pak. Tadi pagi itu mengeluh mual, dilakukan penanganan oleh penjaga tahanan, terus dia dikasih makan dan rasa mualnya hilang. Tetapi tadi jam 15.00 mengeluh sakit lagi, terus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Akibat kerusuhan ini sejumlah bangunan Mako Polres mengalami kerusakan. Sementara polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho News melaporkan. Pemirsa, bentrok antar keluarga terjadi di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Akibatnya 2 warga meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dan 1 kritis akibat sabetan senjata tajam. Suasana mencekam terjadi di wilayah Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Puluhan polisi disiagakan untuk mengantisipasi bentrok lanjutan antar keluarga besar yang mengakibatkan 2 korban tewas dan 1 korban kritis. Dari TKP, polisi menyita sejumlah senjata tajam hingga tombak yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Polisi juga telah menangkap 3 terduga pelaku yang terlibat. Diketahui peristiwa maut ini terjadi akibat perselisihan lahan parkir dan lintasan jeep swasta. Awalnya hanya 2 orang cekcok, namun berkembang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Korban itu merasa keberatan di stop oleh pelaku masalah lintasan yang dilalui menuju Polisi masih berupaya mendalami motif dan menjaga ketat lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrok susulan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan.